Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala al-musannifu rahimahullah, qala asy-syarihu rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wal muradu bil misliyati huna, yang dimaksud dengan sama, arti sama itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman sampai kamu mencintai saudaramu sama seperti mencintai diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan sama di sini? Mutlaqul musyarakatil mustalzamati likaffil adza wal makruh anin nas. Sama-sama tidak suka kalau orang lain dapat sesuatu yang tak menyenangkan. Sama-sama merasakan tidak enak, tidak nyaman, tidak tentram, tidak enjoy kalau orang lain merasakan sesuatu yang tidak enak, kita juga merasakan perasaan yang sama. Nah, itu makna. Jadi ketika orang sampai pada perasaan ini, maka tak ada orang melakukan pungli. Coba bayangkan kalau kita yang menjadi korban pungli. Tak ada orang sembarangan misalnya memukul, menempeleng. Kenapa begitu? Karena kita sudah merasakan satu perasaan. Tak akan ada orang yang memotong, memutus antrian. Karena kalau kita ngantri lama, tiba-tiba diputus orang, karena kita sudah merasakan perasaan yang sama. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai kau merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan saudara. Wa tahammulil insan, wa tahammulul insani ala annahu kama yuhibbu an yantasifa min haqqihi wa mazlamatihi yanbaghi lahu idza kanat li akhihi indahu mazlamatun aw haqq. Bagaimana seorang manusia bisa menanggung, memikul, berbagi hak, berbagi perbuatan zalim. Maksud berbagi perbuatan zalim, kalau ada orang lain kena korban kezaliman, bisa tak kita merasakan perasaan yang sama? Yang bagi lahu idza kanat li akhihi indahu mazlamatun aw haq. Kalau ada orang kita lihat teraniaya, seolah-olah kita teraniaya. Kalau ada hak orang yang terambil, terusik, seolah-olah kita merasakan yang sama. An yubadira ila insafihi min nafsihi, dia segera merasakannya. Gimana kalau itu terjadi pada dirinya? Kita jalan, kelihatan ada anak-anak umur 5 tahun, 10 tahun jualan tisu. Gimana kalau itu anak kita? Gimana kalau itu keponakan kita? Kita jalan malam, lihat di trotoar, di depan ruko ada orang tidur nggak pakai alas. Mungkin dia belum makan. Gimana itu kalau itu saudara kita? Atau yang lebih lagi, gimana kalau itu diri kita? Yang dimaksud merasakan satu perasaan. Wa yu'athirul haqqa wa in kana 'alaihi fihi masyaqqah. Lebih mendahulukan orang lain kalau dia dalam kesulitan. Ada orang lapar, kita dulukan orang lain. Ada orang dililit utang, kita dulukan orang lain. Ada orang dalam kesulitan, kita dulukan orang lain. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis dikatakan, unzur ma tuhibbu an ya'tiyahun nasu ilaika fa'tihi ilaihim. Cari barang yang paling kau suka, ketika ada orang datang memintamu, berikanlah itu. Jadi kalau kita mau kasih makanan, makanan yang paling enak, jangan sisa-sisa. Kalau mau sedekah kain, kain yang paling bagus. Kalau mau bagi topi, peci, yang paling kita cinta, paling kita suka, kasihkan.
Wa min sama qila lil Ahnaf. Oleh sebab itu pernah dikatakan kepada Ahnaf, mimman ta'allamtal hilma, dari mana engkau belajar hilm, sabar? Sabar, ada di atas sabar lagi, hilm. Dari mana engkau belajar hilm? Min nafsi, saya belajar dari diri saya. Loh, wa kaifa dzalik? Gimana belajar hilm dari diri sendiri? Kuntu idza karihtu syai'an min ghairi lam af'al bi ahadin mithlah. Kalau aku tidak senang itu terjadi pada diriku, maka aku tak lakukan pada orang lain. Coba renungkan, buat inventarisir data, berapa perbuatan yang kita tak senang terjadi pada diri kita. Kita tidak senang disalib orang di jalan, jangan salib orang. Kita tak senang kotor, jangan buang sampah. Kita tak senang ada orang angkuh, sombong, cakap kasar, jangan cakap kasar pada orang lain. Kita tak senang kalau ada orang ngutang lambat bayar, maka jangan bayar lambat utang bayar. Bayar utang harus cepat. Kita tak senang. Jadi belajar dari diri sendiri. Coba cari apa yang kita tak suka, jangan lakukan pada orang. Saya termasuk tak suka kalau orang ngomong ngalor ngidul. Maka saya kalau ngomong jelas. Muqaddimah, pengantar, bab 1, tujuan, penutup, selesai. Jawab pertanyaan juga gitu, ceramah juga gitu. Karena saya tak suka kalau ngomong ke sana kemari, kemana ini arah pembicaraan. Fala yunafi kaunul insani yuhibbu li nafsihi ayyakuna afdhalun nas. Ini tidak menafikan orang yang suka memberikan kepada orang lain yang dia suka, maka dia adalah orang yang paling mulia. Ala annal akmal khilafa dzalik. Yang paling sempurna tak sama dengan itu. Faqad qala al-Fudail ibn Iyad li Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah guru Imam Syafi'i, sejaman dengan Fudail bin Iyad. Berkata Fudail bin Iyad kepada Imam Sufyan ibn Uyainah, in kunta tawaddu ayyakuna an-nas mislak fama addaita lillahil karim an-nasihah fa kaifa wa anta tawaddu annahum dunak. Kalau engkau suka orang lain seperti dirimu, kalau kau ingin orang lain seperti dirimu, fama addaita lillahil karim an-nasihah, sesungguhnya engkau belum memberikan nasihat. Fa kaifa wa anta tawaddu annahum dunak. Bagaimana kalau ada perasaan kau ingin orang lain itu di bawahmu? Dari ucapan ini nampak Fudail bin Iyad lebih tinggi daripada Sufyan. Karena kalau ngomong ke atasan nggak mungkin kita bisa selantang ini. Kalau engkau ingin orang lain seperti dirimu, itu belum sampai ke level nasihat karena Allah. Lalu bagaimana kalau engkau selalu menganggap orang di bawahmu? Oleh sebab itu, ingat dulu saya petuah ketika mau merantau, pesan sepupu saya, petuah merantau itu tak banyak-banyak. Apa itu? Jangan anggap diri kita lebih dari orang lain, anggap kita di bawah orang lain. Kalau kita anggap diri kita lebih dari orang lain, nanti ngomong kita tinggi terus. Dan kalau ada orang ngomong tinggi, kita emosi, kita marah. Jadi kita nyantai aja, enjoy aja. Kalau ada jumpa orang, nah dia lebih mulia, mungkin dia lebih sabar, mungkin dia lebih qanaah, mungkin dia lebih takwa. Tengok orang itu lebih dari kita. Simple aja. Dan kita anggap diri kita lebih bawah dari dia. Saya lebih banyak dosa, saya lebih banyak maksiat, saya lebih banyak silap salah. Simple aja. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Lakin riwayat Muslimin fiha syak. Tapi dalam riwayat Muslim ada kata yang syak. Syak itu ragu. Idh qala li akhihi aw jarihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw jarihi. Kamu belum beriman sebelum kau sayang kepada saudaramu atau tetanggamu. Dalam Bukhari saudara aja. Dalam Muslim ada kata tetangga. Bi khilafi riwayatil Bukhari, berbeda dengan dalam Sahih Bukhari. Fa innahu la syakka fiha, tak ada syak, tak ada ragu. Wa lafzu Muslim
Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada dalam kuasa Allah. La yu'minu 'abdun, tak beriman seorang hamba. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia sayang kepada saudaranya. Atau li jarihi, kepada tetangganya. Ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti pada dirinya sendiri. Walafzu Ahmad, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat iman. Hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Sampai dia suka orang lain dapat kebaikan sama seperti kebaikan yang ada pada dirinya. Belum sampai hakikat iman kalau engkau belum bisa merasakan ikut senang melihat kesenangan orang lain. Kalau kita berhasil, kita ingin orang juga berhasil. Kalau anak kita punya prestasi, kita ingin anak kawan juga kita sama. Sekarang orang tak begitu. Kalau dia dengar anak kawannya berhasil, dia emosi. Kalau anak dia berhasil, dia angkat-angkat, dijatuhkannya anak orang. Ini tak betul. Tak sempurna iman. Walafzu Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, wa huwa mubayyanun li ma'na haditsis sahihain. Hadis yang ada dalam Musnad Ahmad ini penjelasan terhadap hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Wa annal murada binafyil iman, maksud tidak beriman, maksudnya nafyu bulughi haqiqatihi wa nihayatihi. Tak beriman di situ maksudnya tak sampai hakikat iman, bukan tak beriman. Kalau tak beriman kafir. Fa innahu katsiran ma yunfa lintifa'i ba'di arkanihi wa wajibati. Seringkali dinafikan itu karena tidak sempurna rukun dan wajibnya. Karena fihi aniz zani, tak beriman orang yang berzina. Wasarik, tak beriman orang yang mencuri. Wasyaribil khamri, tak beriman orang yang minum khamar. Fil haditsil masyhur, dalam hadis yang masyhur. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tak akan berzina orang berzina ketika dia beriman. Wala yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, tak akan mencuri orang yang mencuri itu kalau dia beriman. Wala yashrabus syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min, tak akan minum orang yang minum khamar itu kalau dia beriman. Dalam hadis yang masyhur, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa dhahaba jam'un minas salaf, menurut sekelompok ulama salaf, ila anna murtakibal kabirati yusamma mu'minan naqisul iman. Orang yang melakukan dosa besar, maka dia disebut dengan orang beriman tapi imannya kurang. Orang minum khamar, orang berjudi, orang berzina, itu beriman, cuman imannya kurang. Wa akharuna ila annahu yuqalu lahu muslim la mu'min. Ada pula pendapat mengatakan dia muslim tapi tak mukmin. Qila wa huwal mukhtar. Ada pendapat mengatakan inilah pendapat yang mukhtar, pilihan. Ada orang minum khamar pakai sabu. Apakah dia kafir? Ada satu kelompok namanya Khawarij. Ada satu kelompok lagi namanya Murji'ah. Ini bertolak belakang ini. Kalau Khawarij, orang kalau buat dosa besar, kafir. Yang satu lagi, pertengahan, Ahlus Sunnah. 3 kelompok. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan pertengahan. Ada orang minum khamar. Minum khamar. Kalau kata orang Khawarij, orang minum khamar itu kafir. Kalau kata Murji'ah, enggak. Karena menurut Murji'ah, iman itu tidak bisa dipengaruhi apapun. Iman Nabi, iman wali, sama iman peminum khamar sama. Karena bagi dia, minum khamar itu unsur ekstern, di luar. Maka enggak ngaruh apa-apa, kata dia. Sempurna imannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Orang yang minum khamar itu, berjudi itu, orang berzina itu beriman, tapi imannya naqis.
Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah iman yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, orangnya disebut dengan fasik. Dengan penuh kesadaran buat dosa, fasik. Itu beda Khawarij dengan. Gimana cara membedakan dosa besar dengan dosa kecil? Dosa besar itu yang pertama disebutkan hukumannya dalam Quran dan hadis. Hukumannya disebutkan secara jelas. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dicambuk 100 kali. Itu dosa besar. Yang kedua, ada ancaman yang begitu besar. Al-intihar, bunuh diri. Siapa yang menikamkan pisau ke jantungnya, maka dia akan menikamkan api neraka ke jantungnya sampailah kekal khalidan mukhallada fiha abada. Nah, itu termasuk dosa besar. Ada hukuman disebutkan, ada ancaman yang begitu berat. Kalau hukuman ini maksudnya hukuman di dunia, apakah potong tangan seperti mencuri, apakah lempar batu sampai mati, apakah dicambuk, apakah didenda dalam kasus pembunuhan, balas hukum. Kalau tak ada dosa kecil. Wa maqsudu hadzal hadis, maksud hadis ini kama ulima mimma qarrarnahu fi ma'nahu, sebagaimana yang sudah diketahui dari penjelasan kami, iktilafu qulubin nas, menyatukan hati manusia. Bagaimana kita ini bisa satu perasaan. Makanya judulnya malam ini satu perasaan. Kalau kita pernah bertamu ke rumah orang, lambat dia ngasih minum, gimana perasaan kita? Begitu jugalah ketika kita jadi tuan rumah. Makanya saya kalau orang datang, pertama saya kasih, belum menempel punggungnya ke kursi itu, air duluan. Kalau saya bertamu ke rumah orang, kue ada di situ. Tapi sekali aja suruh makan ya. Saya itu masuk orang segan. Makanya kalau ada tamu saya buka kan, saya suruh ambil. Kalau kurma, kalau anak-anak dia dikasihkan. Jadi cemana kita bisa merasakan, dihaluskan perasaan. Gimana rasanya kalau kita jadi posisi dia? Makanya kalau udah mau selesai acara, udah mau pergi, udah mau masuk mobil, datang misalnya anak-anak muda, Pak Ustadz, ambil gambar ya. Itu pasti saya, walaupun udah mau berangkat, saya tegak sebentar. Kenapa? Karena saya memposisikan diri, gimana kalau saya jadi dia? Gimana kalau tak jadi, kesalnya sampai pulang ke rumah, dan malunya dia ke kawan-kawannya saat itu. Jadi gimana kita iktilafu qulubin nas. Ini masalahnya ini bukan masalah halal haram. Ini bukan masalah ini halal ini haram, enggak, tapi masalah perasaan, masalah hati orang. Wa intizami ahwalihim. Bagaimana kehidupan orang itu bisa teratur, intizam, nizam, disiplin. Orang sulit kalau hanya sekedar halal haram. Tapi kalau sudah hatinya direbut, rebutlah dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Wa hadza huwa qaidatul Islam al-kubra allati awsallahu ta'ala biha biqaulihi ta'ala. Inilah kaidah aturan Islam yang besar yang disebutkan dalam firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Jadi sekarang banyak orang cerdas, orang pandai, tapi tak banyak orang bisa menghargai perasaan orang lain. Makanya sulit kita bisa satu organisasi, satu yayasan, satu ikatan alumni, satu ormas. Kalau tak bisa kita merasakan perasaan orang lain, susah. Menikam dari belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Payahlah. Maka akhlak itu lebih utama. Al-adab fauqal ilmi. Saya tak segan kalau ada orang berilmu, karena banyak orang berilmu. Saya segan sama orang beradab. Tak berilmu pun dia kalau beradab segan. Banyak pun dia ilmunya, kalau tak beradab tak ada nilainya. Wa idahuhu, penjelasannya, anna kulla ahadin minan nas,
semua orang idza ahabba li baqihim ayakunu mithlahu fil khair, kalau dia ingin orang lain dapat yang sama macam dia, ahsana ilaihim, pasti dia buat baik sama orang itu. Saya ingin dia macam saya ingin dia. Dan saya dalam perjalanan hidup berkawan-kawan itu selalu orang itu ingin, misalnya waktu saya kuliah S2 ke Maroko, kawan itu ingin saya macam dia. Mat, aku ingin kau kuliah di sini lah S2 macam aku. Coba kirim ijazahmu. Nah, ini mana? Anna kulla ahadin minan nas, setiap orang idza ahabba li baqihim ayakunu mithlahu fil khair, kalau dia ingin orang lain dapat baik macam dia, ahsana ilaihim, pasti dia buat baik. Mat, aku dapat beasiswa ke Maroko, kalau bisa kau kesini juga lah ya. Nah, ketika UIN gitu juga, pulang ke Pekanbaru, datang SMS kawan, Mat, coba beli Riau Pos, ini ada penerimaan dosen nih, mudah-mudahan kau lulus macam aku. Nah, jadi orang-orang yang ingin dapat kebaikan macam dia dapat, dia ingin kawannya juga dapat, itu bukan dongeng, bukan cerita zaman Nabi. Sampai hari ini saya ketemu orang-orang begini, dibantunya informasi, tapi dalam yang benar, tidak pula dengan menyogok. Begitu juga ketika S3, saya udah capek, udah berpikir nih, tak sanggup lagi pikir untuk menulis disertasi. Bang, nah ini adik kelas pula, Bang, buatlah proposal. Saya dapat beasiswa nih ke Sudan, nanti saya daftarkan abang, supaya macam saya. Dia tak ingin dia aja dapat, kita pun dapat. Saya bilang, ya lah nantilah, besok datang lagi, buatlah bang, nanti saya bawa ke Sudan. Sampai dalam hati saya, kau kalau mau dokter aja sendiri, jangan ngajak orang. Sampai muak saya, apalah nih ngajak pula. Akhirnya dalam ruang dosen itu saya tulis sampai pulang ke rumah, tulis lagi, saya print siap, nih bawa daftarkan. Jadi banyak hidup kita ini sebenarnya menumpang dari satu perasaan orang-orang baik tadi. Orang-orang baik ini luar biasa. Wa amsaka adzahu anhum fayuhibbunahu, dan dia tak ingin kita dapat sesuatu yang tak baik. Datang orang dari kantor menangis-nangis. Kenapa? Ini ada orang mau nanti orang benci sama Ustadz gini-gini kan, Ustadz saya tak sampai hati Pak Ustadz, saya dapat bocoran. Nah, ini dia udah sayang, dia tak ingin saya dapat celaka. Ustadz kalau bisa tukar nomor Ustadz, karena nomor Ustadz itu udah disadap orang. Dia tahu info itu. Nah, jadi saya dalam teori ini udah lama kita baca. Hadis ini kan udah kita pelajari dari sanawiyah, aliyah, kuliah. Tapi baru real nyata jumpa orang-orang di dunia ini seperti itu, ketemu kita. Ustadz kalau bisa rajin olahraga, jangan sampai seperti saya. Ustadz kalau bisa jangan banyak-banyak makan durian, nanti kolesterol. Jadi mereka ingin supaya, bahkan ada tuh yang ngotot, Ustadz olahraganya apa? Ustadz pasti nggak olahraga kan? Dia nggak olahraga. Kemarin di rumah sakit, Ustadz nanti datang ke sini medical check up, dari ujung rambut sampai ujung kaki Ustadz mesti diperiksa semua. Dalam hati kita, apa pula kau urus aku? Mau aku sakit, mau aku mati, terserah akulah, badan aku. Dalam hati kita. Tapi rupanya dia ini, wa amsaka adzahu anhum fayuhibbunahu. Dia menahan kejahatannya sehingga dia tak menyakiti kita. Dia ingin kita sehat, dia ingin kita bahagia, dia ingin kita sukses dunia akhirat, fayuhibbunahu, dan dia cinta sama kita. Dokter itu laki-laki, bukan perempuan. Fatasarra bidzalikal mahabbatu bainan nas, maka menyebarlah kasih sayang itu di antara manusia. Jadi kalau sudah menyebar kasih sayang, baru kita bisa buat program-program, termasuklah program tabung wakaf umat itu. Perlu berapa tahun kita berkawan baru terwujud itu. Ada yang kawan dari kuliah, ada yang kawan setelah tamat, ada yang jamaah. Perlu proses ta'aruf begitu lama.
sampai mengenali sifatnya, kapan marahnya, kapan tersinggungnya, bagaimana ini isi kantongnya pun kita tahu, cemana jihadnya, cemana ketulusannya, barulah kita bisa bekerja sama. Akhirnya terwujudlah tabung wakaf umat. Jadi kalau ada orang sekarang, Ustadz kenapa nggak bangkit-bangkit Islam ini? Padahal orang pintar banyak, orang pandai banyak. Jadi masalahnya bukan masalah ilmu, tapi masalah akhlak. Orang kalau udah tersinggung, mendengar cakap tuh hambar aja. Alah, pandai ngomong aja. Kudu dahi aja muncungnya. Fatasri bidzalikal mahabbah bainan nas, fayasril khairu bainahum. Maka menyebarlah kebaikan di antara mereka. Wa yartafi'us syarru. Kalau sudah kebaikan menyebar di antara kita, maka yang keburukan otomatis hilang. Kebaikan ini macam banjir bandang. Kebaikan ini macam banjir bandang. Kejelekan itu macam sampah. Kalau udah datang banjir bandang sekali sapu, hilanglah sampah-sampah itu semua. Makanya kalau ada bibit-bibit permusuhan, ada api-api memercik di lalang kering, cepat siram. Tak perlu panggil pemadam kebakaran. Terlalu besar, siramkan aja. Tak ada air Pak Ustaz, kau ludahi. Padam dia. Fatantazimu umuru ma'asyihim wa ma'adihim. Maka teraturlah kehidupan manusia dan bagaimana urusan dunia dan urusan akhirat. Wa takunu ahwaluhum ala ghayatis sadad. Keadaan manusia itu sadad, benar. Wa nihayatil istiqamah, dan dia menjadi orang yang istiqamah. Wa hadha huwa ghayatul maqsudi min at-takalif asy-syar'iyyah. Itulah maksud, tujuan dari beban taklif mukallaf. Wajib, sunat, halal, makruh, itu semua tujuannya supaya kita menjadi orang baik. Wal a'mal al-badaniyah, amal-amal badan, salat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, itu tujuannya semua supaya kita menjadi berakhlak. Jadi kalau ada orang rajin salat, rajin puasa, rajin pengajian, rajin baca kitab, tapi tak berakhlak, tak ada gunanya. Wal qalbiyah, amal-amal hati, ridha, qanaah, tawakal, zikir, taubat, ikhlas, itu amal-amal hati. Alhamdulillah kita amal badan udah, amal hati sudah. Yang sulit ini bagaimana amal bersama. Amal hati udah, amal badan sikit-sikit udah. Sekarang bagaimana amal bersama. Ini yang mau kita proses. Wa hadza kulluhu innama yatawalladu min kamali salamati sadri. Semua ini adalah buah dari salamati sadri. Kesempurnaan kamal salamati sadri. Dadanya, hatinya bersih. Hati ini bersih. Bersih dari apa? Minal ghil, hasad. Bersihkan hati dari hasad. Kawan dapat jabatan, kita mulai nyindir-nyindir. Kawan dapat beasiswa, hati kita panas. Padahal hujan lebat, awak berkeringat. Aku panas saja kurasanya sekarang. Mati tak AC ini? Hidup Pak, kenapa? Rupanya kawan dapat beasiswa. Ustaz nyindir orang nih? Enggak. Saya tak dapat beasiswa. Saya S3 mana dapat beasiswa? 3 kali ngajukan, tak dapat. Jadi Ustaz ceritakan diri sendiri? Enggak juga. Saya senang kawan-kawan dapat beasiswa. Wal ghish, curang, nipu, bohong. Wal hasad, busuk hati. Fa innal hasada yaqdi an yakrahal hasidu ay yafuqahu ahadun. Orang yang hasid itu yang punya sifat hasad, tak senang kalau ada orang lain di atas dia. Asal ada orang di atas dia, sesak nafas. Ustaz tingginya berapa? 175. Apa? Mana pula aku mungkin bohong ku bilang 174. Cuman pas dekat-dekat berfoto agak merendah saya sikit. Biar jangan sakit kali hatinya kan. Makanya selalu saya bilang, kalian kalau buat baliho tulis saja pendek, UAS. Karena tak semua orang senang kalian tulis panjang-panjang tuh. Tengoknya profesor, doktor.
ayyakrahal hasidu ayyafuqahu ahadun fi khairin. Tak senang dia orang lain lebih dari dia. Lebih tumit sepatu orang, sakit biji mata. Lebih kendaraan orang, demam dia. Lebih rumah orang. Makanya saya jaga itu. Dari mulai cakap, dari mulai. Saya duduk bertiga di warung kopi. Tiba-tiba bapak ini cerita tentang, aduh sakit kali kita sekarang kalau tak punya anak nih. Padahal kawannya tak punya anak. Saya belokkan cerita lain. Enak juga roti canai ini di sini ya. Jangan cerita anak pada orang yang tak punya anak. Jangan cerita bini pada orang yang tak. Terus kita jaga. Kadang orang ini mengomong, orang bercakap, lurus saya cakap, tapi hati kawan dah panggal. Berdentang. Untung tak macam suara gemuruh. Kok dengar, wah, letup di dalam. Rupanya orang yang hasad itu bukan cuma tak suka tinggi. Ayyafuqahu ahadun fi khairin aw yusawiyahu fihi. Jangankan lebih, sama pun tak mau. Itu Pak Ustadz kawan saya itu. Jangankan menang, 1000 pun tak mau. Jangankan 2-1, 1 sama pun tak mau dia. Saya kalau ada kawan model gitu, tak mau saya lawan. Aku kalau mau aku PNS, sudah lama aku PNS. Terserah kau lah. Aku kalau mau aku kuliah kemarin udah doktor, udah 3 doktorku. Ya terserah lah. Apa kita lawan kan? Paling-paling saya tulis dalam hati, yang waras ngalah. Aku kena nggak mau aja viral nih. Kok mau aku viral udah banyak followerku. Saya diam aja. Tak pernah saya lawan itu. Saya fokus sekarang nyari tanah wakaf. Li'annahu yuhibbu an yamtaza 'alan nas. Dia mau yamtaz, mumtaz. Dia mau excellent. 'Alan nas bi fadailihi. Dia mau lebih dari orang lain. Lebih berwibawa, lebih mulia, lebih ini. Maka saya kemana-mana saya pakai sendal jepit. Pakai sendal jepit, pakai sepatu buruk. Karena kalau sampai saya pakai sepatu bagus, apa tak pingsan dia? Udahlah profesor doktor, Datuk Sri Ulama Setia Negara, pakai sepatu bagus pula. Nah, jadi saya kemana-mana pakai yang kusut-kusut. Rambut pun tak saya sisir. Udahlah saya sisir. Apa tak pingsan dia? Maka saya wal imanu, nah ini dia iman. Wal imanu yaqtadi ayyusharikuhu. Wal imanu yaqtadi ayyusharikuhu kullahum fima u'tiya minal khairi min ghairi an yanqusa alaihi minhu syai'un. Sedangkan iman itu dia ingin orang lain dapat yang sama macam diri dia. Itulah iman. Itulah iman. Selama ini kita kan iman itu apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada. Ini iman. Ingin orang lain dapat yang sama. Inilah tujuan kita kemarin waktu kumpul halal bihalal itu. Ingin supaya jangan sampai ada yang tak makan, jangan sampai ada yang tak sekolah, jangan sampai ada yang sakit tak tahu beli beras. Kita ingin mereka ini sama macam kita. Itulah iman. Ya Allah. Kalaulah bisa kita agak kaya sedikit, dapat tanah wakaf, bisa buat masjid, bisa orang tak berilmu, bisa anak-anak fakir miskin sekolah. Itulah puncak iman. Itulah yang mau kita bawa mati. Naam. Warada annahu la haraj ala man karihal imtiyaza bil jamal. Naam ya. Ada riwayat menyebut boleh. La haraj ala man karihal imtiyaz bil jamal. Yang tak suka lebih pada dalam masalah keindahan. Berkali-kali sudah ikut pengajian nih, tak ada kadang disebut nama kita. Tiba-tiba ada kawan baru sekali datang, sudah disebut bil jamal. Itu kan kadang itu kan kadang geram juga hati kita ya. Awak tiap malam datang, pernah disebut. Kawan baru sekali datang.
Sudah disebut fil jam. Farawa Ahmad wal Hakim. Imam Ahmad dan Imam Hakim meriwayatkan dalam sahihnya. Anna Malik bin Mararah berkata, "Ya Rasulullah, qad qusima li minal jamali ma tara." Aku dapat bagian, dapat nasibku indah. Macam yang kau tengok inilah. Wajah indah, mobil, kendaraan indah, rumah indah. Fama uhibbu ahadan minan nas faddalani bisyirakaini fima fawqaha alaysa huwal baghi. Fama uhibbu ahadan minan nas, aku tak suka orang lain melebihi aku. Bisyirakaini, walaupun tali sendal. Tali sendal orang tu tak, aku tak mau kalau lebih bagus tali sendal dia. Alaysa zalika huwal baghi, apakah itu sifat baghi tak baik? Kata Nabi, la, laisa zalika minal baghi. Walakinnal baghiya man batara. Baghi itu, kata Nabi, adalah batara, batarul haq, menolak kebenaran. Jadi kalau kau tak ingin orang lain seganteng engkau, itu apa-apa. Selop aku paling bagus, cincin aku paling bagus, enggak apa-apa, kata Nabi. Yang tak boleh itu kalau kau menolak kebenaran. Au qala safihal haq, menolak hak, itu yang tak boleh. Kalau saya tak, saya pedulikan tuh, mau bagus selop dia, mau bagus motor dia, mau bagus, terserah, mau bagus sepeda dia, kita tengok besok pagi. Wa min kamalil imani, di antara kesempurnaan iman, tamanni mislil fadail ukhrawiyyati allati faqahu fiha ghairu. Kesempurnaan iman ingin seperti orang lain yang lebih dalam masalah akhirat. Ingin hafal Quran, ingin tahajud malam, ingin ingin pergi umrah, ingin pergi haji. Itu sempurna iman. Ingin betul saya Pak Ustaz, anak saya bisa hafal Quran macam itu bagus. Masukkan dia ke pesantren. Dalam masalah akhirat ingin lebih. Dalam masalah dunia jangan, jahat kita nanti. Kalau dalam masalah dunia kita selalu ingin lebih dari orang, jahat kita. Kama dallat alaihi al-ahaditsus syahirah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang masyhur. Amma qauluhu ta'ala, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kamu berangan-angan ingin dapat nikmat seperti yang punya orang. Tengok rumah orang bagus, ingin pula macam itu, jangan. Tengok anak orang elok, ingin pula, jangan. Nampak bini orang cantik, nampak, jangan. Fahuwa nahyun anil hasad. Itu larangan dari hasad. Wahuwa tamanni intiqali nikmatil ghair ilaih. Ingin supaya nikmat orang lain berpindah ke diri dia. Ingin nikmat orang itu berpindah ke diri dia. Tak boleh. Ustaz, kalau ada orang dapat nikmat, gimana perasaan Ustaz? Kalau dulu memang agak-agak geram saya. Sekarang ini rata aja, datar aja. Orang mau dapat apa, terserah kau lah. Apalagi sesudah banyak kawan-kawan yang meninggal tuh. Saya lebih banyak mengingat kawan-kawan tuh. Khususnya setelah saya masuk ke Liang Lahat, memasukkan almarhumah mak nih. Sesudah itu meninggal pula Ali. Sesudah itu meninggal pula kemarin yang di Palembang, Toto Haryanto, Ustadz Doktor. Kemudian itu meninggal pula. Kemudian itu jadi terserah ya. Nah, tapi kalau untuk yang apa nih, semangat saya. Untuk nyari tanah wakaf nih semangat saya. Nah, siapa aja kita datangi sekarang. Tak tahu pula entah siapa yang mau datangi. Dulu awak menolak-nolak diundang orang. Sekarang awak menawarkan diri. Tak pula mau orang nerima. Emang dunia. Wa ma marra 'anil fudail mimma yaqtadi anna al-akmal mahabbatu ay yakuna an-nas fawqahu innama huwa min jihati anna hadha huwa akmalu darajatin nasihah. Adapun riwayat dari Imam Fudail bin Iyad tadi mengatakan, kalau kau ingin orang lain dapat kebaikan macam dirimu, itu belum tentu sampai kau ke level nasihat. Apalagi kalau kau ingin orang lain di bawah dirimu, kata dia.
Itu maksudnya adalah akmal, sempurna. Wa illa fal ma'muru bihi syar'an innama huwa mahabbatu ayyakunu mithlah. Kita ingin orang lain macam kita. Saya ingin anak-anak bapak, anak-anak bapak, ibu bisa juga ke Mesir, Al-Azhar, bisa juga ke Sudan, bisa juga ke Maroko. Saya ingin mereka dapat pendidikan yang layak. Mesti begitu dalam diri kita. Wa ma'ahadha fa idza faqahu ahadun fi fadilatin diniyatin ijtahada fi lihaqihi. Kalau ada orang lain punya kelebihan dalam masalah agama, dia berusaha ingin macam itu. Nampak orang bangun masjid, semangat dia bisnis supaya bisa membangun masjid juga macam itu. Mesti begitu. Wa hazina ala taqsirihi, sedih dia kalau tak sampai. La hasadan, itu bukan hasad, bal munafasah. Itu namanya persaingan sehat. Ribtah. Ribtah itu dengki tapi boleh. Oh, dengki kok boleh? La hasada illa fisnataini, tak boleh hasad kecuali dua perkara. Rajulun atahullahu ilman, ada orang berilmu agama, kiai, tuan guru, pagi petang siang malam mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Kita ingin macam dia, itu namanya ribtah. Itu hasad boleh. Rajulun atahullahu malan, ada orang yang diberi Allah harta, habis hartanya itu diwakafkannya, disedekahkannya. Kita ingin macam dia, itu boleh. Itu namanya bukan hasad, itu namanya ribtah. Liyazdada bidzalika al-ijtihad fi talabil fadail wal izdiyad minha. Dengan begitu dia semakin bersemangat untuk mencari kelebihan, kebaikan-kebaikan. Wan nazar li nafsihi bi'ainin naqs. Selalu dia melihat dirinya ini kurang. Saya ini kurang ikhlas, kurang takwa, kurang sedekah, kurang. Wa yansha' min hadza an yuhibba lil mu'minin ay yakunu khairan minhu. Kalau sudah kita lihat diri kita kurang, kita senang menengok orang lain dapat lebih. Kalau kita suka melihat diri kita lebih, kita benci nengok orang lain lebih dari kita. Fa innahu la yardha lahum ay yakunu ala mithli hali. Dia tak suka kalau ada orang lain macam diri dia. Orang lain mesti lebih. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya sudah di Mesir, lanjutkan lagi. Mesti lebih. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kaji kita malam ini. Besok kita sambung hadis yang ke-14. Judulnya halal menumpahkan darah.